Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Episode kali ini adalah rekaman dari webinar Rediscovering the Whole You Why Lifestyle Medicine Matter bersama Utu. Ini bagian gue sharing kenapa lifestyle medicine, perubahan gaya hidup itu is such an important thing to my family. Gimana itu benar-benar udah merubah hidup keluarga kita, kualitas hidup kesehatan keluarga gue berubah banget karena mau melakukan perubahan gaya hidup. So, semoga menjadi berkat, teman-teman bisa dapat beberapa insight gue compare pengalaman dari kakek gue, opa gue, dan bokap gue, what a contrast gitu. So anyway, enjoy listening. Why lifestyle medicine is the true medicine. Bagaimana lifestyle medicine ini atau perubahan gaya hidup sehat ini benar-benar ini adalah obat yang benar nih, obat yang sejati gitu ya kalau misalnya saya katakan seperti itu. Jadi saya akan share screen, saya akan sharing uh, pengalaman atau cerita pengalaman saya pertama ya. So why lifestyle medicine is the true medicine. Ini ada satu foto keluarga ketika sepupu saya nikahan. Kalau bisa teman-teman lihat mungkin di depan ini ada opah dan omah saya. Teman-teman bisa lihat opah saya kondisinya udah di kursi roda. Cukup kurus. Ini dikarenakan karena beliau udah kena stroke beberapa kali. Jadi mungkin sedikit cerita mengenai kakek saya. Kakek saya ini seorang ahli bius. Dulu pemikirannya, ya saya pas kecil kan kayak ini orang kesehatan pasti sehat dong gitu kan karena tahu solusi banyak dari segala penyakit lah ya. Udah gitu tapi akhirnya di tahun 2000 beliau kena stroke ringan dan akhirnya itu pas saya masih umur 3 tahun ya. Uh, Stroke ringan dan akhirnya inilah yang akhirnya membuat dia juga memutuskan untuk pensiun di usia 63 seingat saya. Lalu udah gitu stroke di tahun 2008 dan ini di mana pembuluh darahnya pecah. Disinilah impact atau dampak dari stroke itu semakin nyata karena dari stroke ringan yang pertama bisa pulih lagi ya, bisa aktivitas lagi seperti biasa, kita juga keluarga bisa jalan-jalan having fun sama opa saya, udah gitu juga bisa nyetir lagi. Tapi ketika pembuluh darahnya pecah di 2008 ini akhirnya motorik ya, satu sisi seingat saya itu sisi kanan itu jadi susah bergerak, cobain fisioterapi dan segala macam cara lah kita kita coba gitu untuk akhirnya opah ini membaik. Tapi unfortunately stroke-nya ini berulang terus beberapa kali dan ini yang membuat sedih ya. Saya sebagai cucunya, saya cuman bisa menikmati waktu nggak terlalu lama gitu. Saya belum terlalu banyak dengar cerita-cerita dari opah saya bagaimana pekerjaannya sebagai ahli bius dan yang lainnya. Dan akhirnya beliau hidup di ranjang kursi roda itu sekitar 13 sampai 14 tahun sampai akhirnya tahun lalu di bulan Mei akhirnya meninggal dunia. Nah, saya sebagai waktu itu masih SMA ya, saya mulai bertanya-tanya gitu, kok ini bisa terjadi sih sama sama kakek saya? Karena kebetulan kalau di keluarga saya ini penyakit stroke, penyakit jantung, diabetes, hipertensi ini tuh ada semua gitu di kakek nenek saya dari dua belah pihak. Om tante saya juga gitu. Dan ini yang tiba-tiba bikin bikin saya berpikir gitu, ini ada nggak sih sebenarnya cara untuk mencegahnya? Dan di sini pas saya lagi SMA saya mulai banyak baca, saya coba lihat gaya hidup kakek saya, opa saya itu kayak apa sih waktu itu. Nah, kalau orang yang kerja sebagai ahli bius, nomor satu, kurang tidur, udah biasa. On call, kerjanya on call, selalu diteleponin. Dan opa saya ini kerja di tahun-tahun di mana awal-awalnya dokter anestesi itu belum ada. Jadi orang-orang yang punya keahlian bius ini sangat sedikit dan opa saya tuh kalau saya dengar ceritanya dari oma saya kerja dari jam 3 subuh baru pulang lagi jam 9 jam 10 malam besoknya kayak gitu lagi dan itu sering banget gitu. Lalu yang kedua yang salah satu gaya hidup dari opa saya dia senang banget daging merah ya, daging sapi, daging kambing, daging domba itu kayak favorit banget lah, kayaknya harus ada gitu. Bahkan di awal-awal pas lagi stroke juga itu tuh masih pengen banget daging merah dan itu ya kita beliin daging bistik dan lain-lain itu kita blender gitu supaya akhirnya bisa dimakan sampai segitunya ya. Nggak, opak saya suka daging merah, nggak pernah olahraga selama masa karirnya, itu yang saya dengar dari omah saya
karena terlalu sibuk sebagai ahli bius, jarang banget kena sinar matahari. Pergi subuh, pulang udah malam, pokoknya jarang banget kena sinar matahari. Kurang minum, karena kalau lagi operasi, susah banget untuk banyak minum dan gak bisa ke kamar mandi terus. Struggle-nya real banget sebenarnya sebagai seorang ahli bius. Dan ini juga yang saya dengar dari oma saya, kolesterolnya itu selalu tinggi dan tensinya selalu tinggi. Dan satu hal yang oma saya selalu bilang ke saya itu adalah, opa kamu tuh minum obat tuh kayak makan permen gitu. Saking faithfulnya udah kayak snack aja gitu. Tapi ya unfortunately dia kena stroke dan akhirnya 13-14 tahun ada di ranjang. Dan ini sedih banget gitu saya sebagai cucu. Di satu sisi, ini foto keluarga saya. Ini sekarang mau cerita soal papa saya. Papa saya yang di tengah sekarang usianya 60 tahun. Nah, ini foto papa saya dan mama saya ketika mereka baru married. Saya udah izin dulu, minta minta izin untuk nunjukin foto mereka masih muda. Ini mereka baru nikah, kira-kira 2 tahun belum punya anak. Tapi di sini adalah waktu-waktu di mana papa saya ini bangun bisnis, bangun usaha, kerja mati-matian, ya. Di usia 31 tahun ya, tahun 94. Sebelum kita balik ke podcast, kita ada satu platform namanya Utuh. Buat teman-teman yang bingung mau mulai gaya hidup sehat ini dari mana sih, saya ngelakuinnya bener atau enggak sih, teman-teman bisa konsultasi langsung sama para ahlinya. Teman-teman bisa cek Instagram kami @utuh.health atau website kami utuhhealth.com. Anyway, let's get back to the podcast. Di usia 31 tahun beliau ada sakit mah yang parah sampai sempat juga muntah darah. Lalu kepala rasanya tuh kayak disayat pisau, sering banget. Pokoknya sakit kepala tuh kayaknya nggak ada hari tanpa rasa sakit kepala gitu. Lalu beliau juga punya low back pain waktu itu di umur 31 tahun, berdiri nggak bisa lebih dari 5 menit. Nah, yang frustasi adalah papa saya ini berobat lah ke dokter mana-mana gitu kan, banyak rekomendasi. Ini ke dokter ini, ke dokter ini, dia terapi silat dan lain-lain. Tapi nggak membaik terus gitu, nggak sembuh-sembuh. Padahal tes labnya normal. Ke dokter coba tes lab ini normal, ke dokter tes lab ini normal. Bingung kan? Dan ini tuh kayak sepapa saya juga frustasi gitu kan. Ini di usia 31 tahun, belum punya anak, baru 2 tahun menikah. Akhirnya papa saya bikin satu tekad. Oke, kayaknya ada yang salah dari cara hidup saya. Waktu itu karena dia bangun bisnis, tidur itu ya paling 5 jam, 6 jam udah paling bagus. Udah gitu tingkat stres memang tinggi banget, nggak pernah perhatiin apa yang dimakan, jam makan juga selalu telat, makanya mahnya juga cukup parah waktu itu. Nggak pernah olahraga, padahal dulunya atlet kungfu. Ya, padahal dulunya atlet kungfu, tapi sekalinya sibuk udah ninggalin gitu kan. Nah, ini gambar papa saya dan kakak saya. Ini dari kecil dia diajakin untuk olahraga. Ini ketika dia udah berubah. Akhirnya di tahun-tahun segitu, papa saya mulai bikin beberapa keputusan. Satu, pengen jadi pemakan plant-based. Makan makanan yang berfokus pada makanan nabati. Udah gitu dia langsung rutin olahraga, berenang, lari, nge-gym, kalistenik. Jadi saya dari kecil tuh udah ngelihat papa saya push up, pengen pengen ikutan dong gitu, pengen lihat nih papa saya ngelakuin push up. Jadi saya udah belajar push up tuh dari kelas 3 SD gitu. Udah gitu langsung komitmen. Oke, paling lambat kita tidur jam 10 malam, disiplin tidur, belajar mengelola stres sekalipun lagi ngebangun bisnis. Akhirnya semua gejalanya, sakit mahnya, sakit kepalanya, udah gitu juga low back pain-nya, itu tuh benar-benar hilang. Dan ini mungkin sedikit sharing, ini sedikit video papa saya di umur 60, uh, dia masih bisa pull up ya. Uh, ini yang selalu saya bilang bahwa age is just a number. Kalau kita benar-benar mempraktekkan gaya hidup sehat dari kita muda, kita masih bisa tetap sehat di usia lanjut. Dan ini juga sedikit video papa saya lagi lari, masih lari pagi, masih jogging. Jadi sampai sekarang kalau misalnya papa saya selalu bilang, kalau di compare antara umur 31 tahun sama di usia 60 sekarang, mungkin lebih sehat di usia yang sekarang gitu.
nggak ada sakit-sakitnya kayak di usia 31 tahun. Inilah kenapa lifestyle medicine atau gaya hidup sehat ini tuh bener-bener apa ya, ada ada tempat yang khusus gitu di hati dan pikiran saya. Karena saya bisa ngeliat kontrasnya dari kakek saya dibandingkan dengan papa saya yang akhirnya sempat ya melakukan perubahan gaya hidup, kualitas hidupnya jauh sangat berbeda. Kalau kita lihat 10 penyebab kematian di Indonesia, nomor satu itu adalah stroke, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Ini semua penyebab kematian pertama di Indonesia ini disebabkan oleh mayoritasnya gaya hidup gitu. Kita pikir genetik kan, tapi sebenarnya mayoritas ini disumbang oleh gaya hidup kita sendiri. Jadi sangat penting. Dan ini pengen sharing sedikit, ada satu penelitian di Jerman, 23 ribuan orang, ketika mereka lihat orang-orang yang tidak pernah merokok, orang-orang yang nggak obesitas, mereka aktif secara fisik ya 3,5 jam per minggu minimal, lalu juga tinggi asupan buah, sayur-sayuran, roti gandum yang tinggi, dan juga asupan daging yang rendah. Mereka lihat kalau kita menghidupkan 4 gaya hidup ini, kita bisa menurunkan resiko diabetes 93%, resiko penyakit jantung itu 81%, resiko stroke 50%, resiko kanker 36%. Besar banget. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang mengerikan yang diderita oleh makin banyak orang setiap harinya, setiap tahunnya. Dan inilah yang pengen kita obrolin, diskusiin. Gimana gaya hidup ini benar-benar bisa memperbaiki kondisi-kondisi ini, bahkan kalau yang udah ada, dan mencegahnya. Ya. Nah, ini juga ada 5 daerah di dunia yang orang-orangnya hidup sampai 100-an tahun, namanya Blue Zones. Ini diteliti oleh seorang yang bernama Dan Buettner dari National Geographic. Orang-orang yang 100-an tahun masih main ski air, masih melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Gokil banget. Dan apa rahasianya? Yang dia lihat adalah, satu, mereka orang-orang yang selalu punya waktu downshift, orang-orang yang punya waktu relax. Kedua, orang-orang yang punya purpose, tujuan, plans, orang-orang yang mayoritas yang mereka makan ini adalah makanan nabati. Di beberapa daerah tertentu ada yang minum wine, tapi nggak di semua daerah itu. Nomor 5 selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang selalu mengutamakan keluarga, family first. Selanjutnya, makan hanya sampai 80% kenyang. Nggak pernah makan sampai terlalu kenyang. Ya, ini kayaknya zaman sekarang banget gitu kan, makanan all you can eat makin banyak. Tapi ini yang mereka lihat. Udah gitu orang-orang yang move naturally, selalu bergerak, aktif orang-orangnya. Selanjutnya orang-orang yang at the right tribe, memiliki komunitas orang-orang lingkungan yang sangat mendukung mereka. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang beragama. Dan ini adalah faktor-faktor yang, wow, inilah rahasia orang-orang yang hidup umur panjang. Ya, kita lihat ada banyak banget dari pilar-pilar lifestyle medicine. Ada dari makan makanan nabati, udah gitu mereka bergerak terus, family first, ada downshift, dan yang lainnya. Nah, kalau saya selalu reflect, ngelihat kehidupan apa yang terjadi dengan opa saya dan papa saya, inilah yang selalu bikin saya greget untuk sharing soal ini. Kenapa? Karena saya pengen sebisa mungkin apa yang saya lakukan ini membantu orang untuk mencegah jangan mengalami apa yang kakek atau opa saya alami. 13-14 tahun diranjang, gak kebayang deh hidupnya kayak gimana. Sedih gitu ngelihatnya, kayak hidup gak hidup ya, mohon maaf ini. Kayak hidup gak hidup gitu. Kualitas hidupnya tuh udah sangat rendah. Jadi sedih banget gitu buat saya. Sedangkan saya lihat papa saya yang akhirnya mau merubah dan akhirnya jadi jauh lebih sehat. Jadi nggak ada kata terlambat. Dan ini slide terakhir yang ingin saya bagikan. Ada satu quote dari seorang dokter yang namanya Dr. Bruce Hyde. Saya pikir ini bisa relate banget sama kita semua. Dia bilang kayak gini, orang pada umumnya rela memberikan apa saja untuk memperoleh kembali kesehatan mereka. Mereka akan menyerahkan mobil mereka, kapal mereka, rumah, atau apa aja. Ya, saya juga banyak kenalan-kenalan yang kayak, wah, orang keluarga udah sakit parah, akhirnya harus jual rumah, jual mobil untuk pengobatan. Dikatakan, ya apa aja, kecuali penyebab utamanya, yaitu kebiasaan gaya hidup mereka yang buruk. Man, gimana ini quote ini tuh kayak, powerful banget gitu. Banyak orang yang mau nyerahin mobil, nyerahin rumah. Tapi kalau rubah gaya hidup nggak mau. Gitu. Merubah apa yang kita makan, memperbaiki
seperti apa yang kita makan, jam makan kita mulai berolahraga, nggak mau gitu. Jadi mungkin ini sedikit quote yang bisa menjadi pesan buat kita semua. Yuk, kita mau rela gitu, ubah gaya hidup kita supaya kita mempunyai kesehatan yang lebih maksimal.